Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Amelia Lestari dari kelas 12 I1. Di sini saya akan mempresentasikan pelajaran bahasa Indonesia tentang mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Jadi di sini ada dua, ada ketentuan penulisan sistematika surat lamaran pekerjaan dan analisis unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yaitu unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan yaitu pada surat lamaran pekerjaan adalah ketentuan yang harus diperhatikan dalam menulis surat lamaran pekerjaan tersebut terkait dengan aturan dan ketentuan dalam penggunaan bahasa. Ketentuan tersebut meliputi satu, bentuk syarat yang standar. Kayak format surat standar adalah bentuk surat yang biasa digunakan dalam surat formal atau surat resmi. Terus yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Jadi kalau nulis surat lamaran pekerjaan itu harus menggunakan bahasa dan kata-kata yang tidak bertele-tele agar maksud yang disampaikan pun jelas kalau kita tuh mau melamar pekerjaan gitu. Jadi harus benar-benar jelas dan gak bertele-tele. Terus yang ketiga, menggunakan kata-kata sopan. Kata-kata yang dipakai dalam surat lamaran kerja harus sopan, sederhana, dan ringkas. Surat lamaran kerja tidak boleh bernada meminta belas kasihan atau yang bersifat merendahkan martabat sendiri pelamar. Jadi harus menggunakan kata-kata yang sopan dan gak boleh meminta belas kasihan kayak memohon gitu, kayak gak boleh, harus sopan, sederhana. Terus menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Jadi isi surat lamaran pekerjaan harus menggambarkan informasi tentang pelamar dan kemampuan kerja pelamar. Jadi kalau kita mau ngelamar pekerjaan tuh kita harus tahu kemampuan kerja kita tuh apa. Jadi nanti kita tulis di suratnya kayak kita tuh mau ngelamar kerja di bidang apa. Jadi si nanti yang atasannya tuh tahu kita tuh punya kemampuan apa dan kita mau ngelamar kerja di bagian apa gitu. Terus yang selanjutnya, penyampaian maksud surat pada isi surat. Penggunaan kalimat yang jelas untuk melamar kerja termasuk dalam menentukan jabatan yang diinginkan oleh pelamar menjadi hal yang sangat penting dalam menyusun surat lamaran pekerjaan. Jadi kita harus bikin surat yang jelas isinya, sama menyusunnya juga harus sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Selanjutnya, menggunakan kalimat permohonan pada paragraf penutup. Kalimat penutup berisi harapan dan permohonan kepada pimpinan institusi yang dilamarnya agar bisa diterima. Jadi kayak memohon supaya kita bisa diterima di perusahaan tersebut. Terus yang G, menggunakan penulisan dan tanda baca. Melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat seperti penulisan unsur hal, tempat atau tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Jadi itu semua harus diperhatiin tanda baca sama penulisannya. Lanjut, kita ke ketentuan penulisan sistematika surat lamaran pekerjaan. Sistematika surat lamaran pekerjaan ini yang harus diperhatikan tuh tempat dan tanggal pembuatan surat. Terus lampiran dan hal, alamat surat, salam pembukanya, alinea pembuka, isi, penutup, salam penutup, dan tanda tangan dan nama terang. Lalu menyusun surat lamaran pekerjaan. Satu, dasar menulis surat lamaran pekerjaan. Pada dasarnya, surat lamaran pekerjaan dibedakan dari berbagai sumber yang diperoleh oleh pelamar. Rohmadi dan Rustamaji menjelaskan bahwa surat lamaran pekerjaan dapat diajukan berdasarkan sumber-sumber berikut ini. Yang pertama tuh iklan. Contohnya tuh kayak setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian, tanggal yang isinya menyatakan bahwa kayak iklan tuh brosur gitu, jadi kayak iklan buat lamar pekerjaan gitu loh. Terus informasi seseorang. Contohnya tuh menurut informasi dari pimpinan perusahaan tersebut membutuhkan sehubungan dengan hal tersebut. Terus yang ketiga, pengumuman resmi dari instansi yang membutuhkan tenaga. Contohnya, berdasarkan pengumuman nomor tanggal perusahaan membutuhkan karyawan dengan ini saya. D, permohonan antar instansi.
Contohnya setelah mendapat informasi dari kepala sekolah tentang permohonan kerja, yang inisiatif sendiri, contohnya, yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini mengajukan permohonan untuk diterima sebagai karyawan pada langkah-langkah surat lamaran pekerjaan. Mempelajari sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang ketiga, lampiran dan hal. Yang keempat, alamat surat. Yang kelima, salam pembuka. Yang keenam, alinea pembuka. Yang ketujuh, isi. Dan yang kedelapan, penutup. Dan yang kesembilan, salam penutup. Dan yang kesepuluh, tanda tangan dan nama terang. Memperhatikan tampilan surat lamaran pekerjaan. Pertama, panjang. Jangan membuat surat lamaran kerja lebih dari 1 halaman. Yang kedua, diketik atau ditulis tangan. Yang ketiga, format dan margin halaman. Gunakan single space antar paragraf dan margin 1, serta atur dengan format rata kiri. Yang keempat, font. Gunakan font umum dan tradisional seperti Times New Roman, terus Arial atau Calibri dengan ukuran 10-12. Yang ketiga, menulis surat lamaran pekerjaan. Yang keempat, mengedit surat lamaran pekerjaan. Dan yang kelima, merevisi surat lamaran pekerjaan. Menulis surat lamaran pekerjaan. Berikut ini disajikan tips dalam membuat surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, menulis dengan susunan format rapi. Yang ketiga, melengkapi data sesuai dengan keperluan. Yang keempat, melampirkan surat pendukung seperti sertifikat pengalaman kerja. Berikut presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.